Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 27 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 20 ayat 22-8. Kita diingatkan bahwa kelahiran dan kematian tidak bisa dipisahkan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kelahiran dan kematian tidak bisa dipisahkan. Kami mohon sadarkanlah kami untuk memanfaatkan masa hidup kami dengan penuh tanggung jawab dan menghayati serta amalkan perintah Tuhan dan selalu siap sedia menantikan panggilan-Mu untuk boleh hidup bersama-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kelahiran dan kematian tidak bisa dipisahkan. Kita masih dalam situasi penuh sukacita karena kelahiran Yesus Kristus. Kita masih dalam masa oktav Natal. Hari ini kita merayakan Pesta Santo Yohanes, Rasul dan penulis Injil. Dalam Injil hari ini, Santo Yohanes mengisahkan kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Mengapa kedua situasi ini, kelahiran dan kebangkitan, disatukan dalam masa oktav Natal? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kisah kelahiran Yesus Kristus dilukiskan oleh Yohanes Rasul sebagai terang yang telah terbit bagi umat yang tinggal dalam kegelapan dan kelemahan. Yesus adalah terang yang akan menuntun setiap orang pada hidup yang benar, hidup yang berubah, hidup yang berbuah, hidup yang terarah pada persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yohanes juga mengantar umat beriman untuk melihat sengsara, wafat, dan kebangkitan sebagai jalan yang merintis keselamatan umat beriman.
Ketika Yohanes melihat makam Yesus kosong, dia mengerti bahwa Yesus Kristus setelah sengsara dan wafatnya, yang akan bangkit dari kematian. Alam maut tidak bisa menguasainya. Menanggapi kubur yang kosong yang dikisahkan oleh Yohanes, ada 3 reaksi. Yang pertama, Maria Magdalena. Reaksi Maria Magdalena sangat manusiawi. Dia melihat kubur kosong hanya dari sudut manusiawi. Dia berpikir bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Dia sama sekali lupa apa yang sudah disampaikan Yesus, bahwa sesudah hari ketiga ia bangkit. Yang kedua rasul lari ke kubur. Mereka lari mau mencari tahu. Rasul yang dikasih Yesus lebih cepat larinya daripada Petrus. Tetapi sesampai di kubur, dia tidak masuk. Ia menanti Petrus. Yohanes sadar bahwa Petrus sudah diberi kunci kepemimpinan. Dia harus diberi kesempatan pertama untuk masuk ke dalam kubur. Melihat kubur kosong, Petrus masih tetap berpikir, kemanakah tubuh Yesus dibawa lari? Reaksi Petrus sangat analitik. Mereka dalam taraf jasmania atau manusiawi. Yang ketiga, reaksi Yohanes sangat berbeda. Dia melihat apa yang terjadi dan percaya. Ia ingat apa yang sudah dikatakan Yesus Kristus, bahwa sesudah kesengsara, disalibkan dan wafat, ia akan bangkit sesudah hari ketiga. Iman Yohanes pada perkataan Yesus Kristus selalu segar dan kuat. Dalam kematian, Yesus sudah kalahkan setan. Dengan kebangkitannya, ia membawa kabar gembira kepada manusia, bahwa siapa saja yang mengimani dia akan memperoleh kehidupan abadi bersama Bapa dalam kerajaan surga. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, lewat kelahirannya, Kristus sudah membawa terang ke tengah kita yang hidup dalam kegelapan di dunia ini. Sementara lewat kebangkitannya, ia sudah membawa harapan baru bagi kita yang percaya kepadanya. Dengan itu, kita boleh katakan bahwa kelahiran dan kebangkitan Kristus adalah satu kesatuan yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jagalah keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Kelahiran dan kebangkitan adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kita berdoa, semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita, agar kita selalu menjaga keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Kita mohon Santo Yohanes dan Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.